Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang serta ditetapkan iman dalam diri kita. Dua modal utama inilah yang menjadikan kita berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Dua syarat ini harus terpenuhi. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan satu tema menarik dengan judul Gelorakan Sedekah Meningkatkan Derajat Kehidupanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya ada kepastian Allah itu akan melapangkan rezeki setiap orang yang Dia kehendaki, dan Allah pula menyempitkan rezeki orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, ayat ini memberikan penegasan bahwasanya apapun yang kita infakkan, yang kita bagi, yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah akan segera ganti. Fahuwa yukhlifuh. Jadi segera ganti, bukan menunggu gantinya, tapi Allah segera ganti. Kemudian dalam ayat ini Allah juga menyatakan dengan tegas terhadap dirinya, wa huwa khairur razikin, bahwa Allah lah yang sebaik-baik memberi rezeki kepada makhluknya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya kepingin bagaimana mindset ayat ini masuk dan kita miliki. Yang pertama, khususnya tentang bersedekah. Yang pertama, bersedekah itu merupakan bukti kejujuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya ketika kita tidak bersedekah atau tidak mau bersedekah, menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak jujur. Maka salah satu istilah zakat itu adalah dengan sedekah, kejujuran kita. Berapa harta yang kita miliki, maka keluarkanlah nisabnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau kita bermain dalam nisab ataupun dalam haul, berarti kita sudah dianggap tidak jujur oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang kita terima. Jadi bersedekah itu adalah bukti kejujuran yang kita miliki. Yang kedua, mindset yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bersedekah itu adalah cara terbaik untuk memiliki dan mengelola harta yang kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang menjadikan harta yang kita berikan kepada orang lain ini menjadi milik kita abadi sampai hari akhir. Sementara harta yang kita tahan tidak kita sedekahkan, maka harta itu akan hangus, hilang dengan sendirinya. Maka ketika kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta milik kita yang akan kita bawa ke hari akhir kelak. Sehingga kalau kita kepingin memiliki banyak harta di hari akhir nanti akan menemani kita, maka ayo kita bawa harta kita, tapi tidak dengan kita yang mengangkat, cukup yatim piatu yang akan membawanya, cukup majelis-majelis taklim yang akan membawanya, cukup
orang-orang miskin yang akan bawanya dengan cara berbagi dengan mereka, maka apa yang mereka terima akan menjadikan saksi buat kita bahwa kita termasuk orang-orang yang pintar di dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dalam satu ayat Allah katakan thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh kami akan tanyakan segala nikmat yang engkau telah terima dariku. Artinya tidak ada nikmat yang gratis. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Dan cara mempertanggungjawabkannya adalah dengan bersikap jujur, berbagi dengan orang lain. Kemudian mindset yang ketiga adalah dengan bersedekah kita sebenarnya sedang menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sedang menyelamatkan diri kita di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena setiap manusia yang meninggal dunia akan ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah terkait dengan nikmat yang kita miliki, yang kita telah terima dari Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dan dari mana kita terima. Kemudian yang keempat adalah bersedekah itu membangkitkan optimisme dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan siapapun yang bersedekah Allah akan berikan lipatan-lipatan kebaikan. Sehingga kalau ada pertanyaan, bolehkah orang bersedekah lalu berharap sesuatu? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang bersedekah 1 butir, maka Allah akan berikan, akan menumbuhkan, ya, terus sampai 700 kali lipat, bahkan berlebih. Ya, jadi ketika ada orang bersedekah lalu dia bermohon kepada Allah, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, tetapi catatan penting adalah ketika orang bersedekah semacam itu bukan didorong karena harapannya lebih dulu dibanding lillahi ta'ala, tapi lillahi ta'ala, kemudian dia bermohon kepada Allah agar apa yang dia telah berikan, ya, akan mendatangkan apa yang Allah janjikan kepada orang yang bersedekah. Dan yang paling penting para pemirsa sekalian, ketika ini kita maksimalkan, optimalkan, ya, dalam kehidupan masyarakat yang sedang terkena wabah COVID-19, di mana banyak pengangguran, banyak orang yang tadinya bekerja tidak bekerja, banyak wilayah-wilayah yang tadinya ramai menjadi sepi, ya, sehingga menimbulkan pengangguran, menimbulkan kemiskinan. Maka ayo yang memiliki kelebihan harta segera tunjukkan kejujurannya, segera tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang kepingin menyelamatkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia di dalam kita bermasyarakat, serta adalah orang-orang yang berpengharapan kuat terhadap setiap janji yang Allah janjikan kepada mereka yang bersedekah. Sekali lagi, Islam memberikan syariat yang menjadikan kita orang-orang yang berdaya dan memiliki harapan hidup yang kuat, ya, sehingga layaknya lah orang Islam itu harus bangga dan punya tugas sekali lagi bagaimana yang diajarkan oleh Islam ini bisa dilakukan oleh masyarakat lain walaupun mereka berbeda agama dengan kita, yaitu berbagi, menolong orang yang butuh pertolongan, menolong orang dengan cara memberikan pekerjaan, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hambanya yang suka bersedekah, dan dengan sedekah yang kita berikan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.